Sekarang peer teaching yang kelima, Rizky Sebastian. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Selamat pagi, Bapak. Salam. Ini udah semuanya ya? Semuanya udah masuk ke dalam Google Meet belum ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Saya mau ngecek dulu nih, teman-teman suara saya terdengar atau tidak dengan cara angkat jempolnya, kasih senyuman yang sangat mempesona ya. Harus kelihatan giginya. Oke. 1, 2, 3. Giginya mana giginya? Yang belum terlihat videonya, coba yuk dibuka dulu videonya. Ini sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat ya. Semoga masih semangat untuk belajar online karena masih pandemi. Tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, dan kalau harus keluar rumah silahkan patuhi protokol kesehatannya. Oke? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu, silahkan kepada ketua kelas. Wakilnya gitu. Solihah, Pak. Oh, Solihah. Silakan Solihah. Ya Pak. Yo. Teman-teman sebelum belajar berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya, sebentar saya izin share screen dulu. Bapak izin share screen dulu. Tema kita kali ini atau bab kita kali ini adalah tentang sifat koligatif larutan. Ya, apa sih sifat koligatif larutan itu? Nanti kita bahas sama-sama ya. Sebelumnya saya mau cek dulu konsentrasi anak-anak semuanya, kalian semua. Kalau saya bilang hai, kalian harus bilangnya halo ya. Jadi kalau hai dijawab hai berarti tidak konsentrasi. Oke. Cek dulu mikrofonnya harus dibuka. Hai. Halo. Terima kasih banyak, berarti sudah mulai konsentrasi. Nah, teman-teman, anak-anakku semua, sebelum memulai, ayo kita kerjakan pretestnya dulu ya. Kerjakan pretest secara mandiri dan bekerja secara jujur ya. Silakan buka akun Quizizz-nya dan masukkan kode pretestnya. Oke, kita start. Hai. Halo. Oh, iya, mantap. Halo. Akhirnya ya respon juga, oke? Terima kasih. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini ya, anak-anak bisa lihat ini apa sih? Panci Panci presto ya, apalagi yang habis lebaran nih pasti pakai ini ya. Untuk bikin rendang gitu ya, bikin ketupat. Nah, betul, bikin ayam tulang lunak gitu ya. Jadi tulangnya bisa digrogotin. Oke. Nah, kira-kira nih kenapa sih masak daging pakai panci presto itu, dengan menggunakan panci presto itu menjadi bisa lebih empuk? Ada yang bisa menjawab? Karena ada tekanannya, Pak. Ada tekanannya, mantap, bagus Coach Cita. Oke, lanjut. Bagaimana cara kerja panci presto? Ditutup ya, Pak, terus diputer knobnya. Knobnya diputer ya. Cara kerjanya itu cara pengguna alat ya. Bagus ya. Terima kasih Coach Cita. Selanjutnya, perhatikan gambar yang kedua. Nah, mengapa sih ketika air yang mendidih ditambahkan bumbu masakan, air tersebut akan berhenti mendidih sebentar, kemudian mendidih kembali. Nah, gimana? Kira-kira gimana anak-anak? Kenapa? Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nur Hayati, ada yang bisa membantu menjawab? Karena ada yang dimasukin, Pak, ada yang nambahin ke dalam sayurnya, Pak. Jadi dia berhenti sebentar ya, Pak. Oke. Itu bukan, Pak? Mantap ya. Tepat sekali. Ya, seperti itu. Salah satu alasannya.
Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, nah disinilah kita mau belajar nih anak-anak ya. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik, kalian akan dilihat terlibat aktif dan mampu bekerja sama selama kegiatan pembelajaran berlangsung, memahami sifat koligatif, menganalisis penyebab terjadinya penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih, memahami dan mengkomunikasikan peristiwa sehari-hari terkait penerapan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Ya, jadi kalian semua nih akan bisa menjawab secara detail kenapa sih presto itu bisa bikin daging jadi empuk gitu ya, bisa bikin cepat mateng makanan gitu ya. Terus kenapa sih bumbu itu bisa menyebabkan air mendidih berhenti sesaat. Nah, fenomena-fenomena itu bisa kita jawab semua. Kalian bisa jawab semua ketika kalian belajar sifat koligatif ini ya, ketika kalian belajar pada hari ini. Oke? Dalam surat Fatir ayat 12 ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sudah menggambarkan secara tidak langsung gitu ya. Nah, ini apa artinya di sini secara tidak langsung firman Allah ini mengatakan bahwa air yang tawar gitu ya akan berbeda sifatnya dengan air yang asin seperti itu. Nah, ini juga ternyata ini berkaitan dengan materi kita kali ini ya, seperti itu. Nah, ini untuk bisa menjawab ini semua kita harus belajar tentang sifat koligatif. Silahkan download LKPD yang telah tersedia di Google Classroom ya. LKPD-nya ada 2 jenis, PDF dan Microsoft Form. Nah, teman-teman, kalian harus mengisi di dalam Microsoft Form-nya gitu ya, karena nanti Microsoft Form ini kalian akan download untuk dipresentasikan ketika presentasi kelompok. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Halo. Hai. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ini diagram ini kira-kira ada pertanyaan nggak tentang diagram ini? Kira-kira apa ya gitu? Apa sih yang menarik dan bisa jadi pertanyaan kalian? Itu bacanya gimana, Pak? Oh, bacanya gimana? Selanjutnya ada lagi? Arti garis putus-putus itu apa, Pak? Arti garis putus-putus itu apa? Terima kasih Coach Cita dan Teni. Yang lainnya ada lagi? Padat cair gas maksudnya apa, Pak? Padat cair gas maksudnya apa? Oke, terima kasih ya. Pertanyaan-pertanyaan itu kalian akan bisa jawab setelah kalian belajar dalam materi ini. Saya sudah bagi kelompok. Yang kelompok pertama adalah Nurhayati, Yolanda, Melina, dan Soliha. Selanjutnya untuk kelompok kedua ada Kotia, Rosdina, Rara Seruni, dan Siti Rukoya. Ya, nah kalian akan di-invite ke dalam breakout room. Nah, untuk bisa menilai diskusi kalian, saya minta Nurhayati dan Kotia untuk bisa merekam breakout room-nya masing-masing supaya bisa di-upload di dalam Google Classroom untuk dinilai keaktifan kalian. Gimana caranya kalian berdiskusi dan lain sebagainya. Yuk, silakan. Selanjutnya, kalian juga bisa download bahan ajar media flash yang tersedia di Google Classroom. Ya, dan klik juga link video-video yang bisa menambah informasi kalian. Nah, oke, di sini sudah terlihat Google Classroom-nya. Sudah, Pak. Sudah ya, di sini ada bahan ajar aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3 sama LKPD-nya. LKPD-nya ada 2, PDF dan Microsoft Form. Oke, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak, kami sedang mengerjakan, Pak. Oke, mantap. Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan gimana? Kotia, Rosdina gimana? Tidak, Pak. Saya lagi Tidak. diskusi, Pak. Oke, 30 menit berlalu. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah berdiskusi dengan sangat baik ya. Sudah 30 menit. Sekarang waktunya apa? Sekarang waktunya untuk presentasi hasil diskusi kalian. Oke, kan ada penilaian khusus untuk kelompok-kelompok terbaik ya. Kelompok terbaik itu akan dapat nilai poin lebih ya. Nanti akhir saya umumkan juga kelompok terbaiknya. Yuk, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Nurhayati, Pak. Nurhayati, Mantap, Pak. keren. Nurhayati.
Silahkan untuk Nur Hayati mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan Nur Hayati dan teman-teman. Kelompok satunya tetap memperhatikan ya, tetap memperhatikan supaya nanti kalau ada yang ingin ditambahkan, ingin ditanyakan, teman-teman bisa lihat semuanya. Oke, silakan Nur Hayati dan kelompok 2. Kelompok 1, maaf. Saya perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari diagram yang telah disajikan di LKPD. Nah, kita menentukan titik-titik. Nah, titik H itu menunjukkan titik beku larutan, titik I menunjukkan titik beku pelarut. Seperti itu, Pak. Oke, terima Kesimpulan kasih. dari kelompok kami. Oke, terima kasih Nur Hayati. Sama-sama, terima kasih. Yuk teman-teman, kita beri senyuman dan jempol 2-nya dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2 selanjutnya, silahkan presentasi siapa yang mau. Siapa yang mewakili untuk kelompok 2? Saya coba ya, Pak. Boleh, silahkan Dina. Terima kasih. Keren. Sebentar, Pak. Saya coba presentasi dulu. Ya, kurang lebih sama dengan kelompok 1 yang diwakili oleh Nur Hayati. Untuk aktivitas pertama dengan diagram yang sudah disajikan, maka di situ arti dari garis tebal merupakan garis pelarut, sedangkan garis putus-putusnya merupakan garis larutan. Seperti itu, Pak. Oke, keren, mantap ya. Terima kasih Ya. Rosdina dan kelompok 2. Kita kasih lagi senyuman dan jempolnya. Pada Panci Presto. Bentar, Pak. Tadi di LKPD-nya. Gimana tuh? Ada yang ingin membantu Soliha? Yang lain Ada yang ingin membantu Solika? masih bingung nih, masih bingung. Kita harus simpulkan terlebih dahulu nih. Kita ada 3 aktivitas ya. Nah, sekarang aktivitas pertama diagram fase. Gimana? Siapa yang mau menyimpulkan? Melina, gimana? Kesimpulan dari Melina nih? Ya Pak, jadi tadi yang garis putus-putus ya, Ya. kelarutan. Yang garis tidak putus-putus, larut. Oke, mantap. Bagus sekali ya. Keren. Lanjut. Untuk aktivitas yang kedua, tentang penurunan tekanan uap dan penerapannya. Oke, terima kasih. Yuk, lanjut. Gimana? Adanya zat terlarut non volatil mengakibatkan molekul yang berada di permukaan sulit untuk membentuk fase uapnya, Pak. Oke, mantap. Oke, terima kasih Sri Mulyani ya atas kesimpulannya. Terima kasih. Kalian hebat. Oke, lanjut aktivitas yang ketiga tentang kenaikan titik didih. Siapa yang ingin menyimpulkan? Bumbu dimasukkan, Hah? itu titik didihnya sempat berhenti sebentar karena ada zat yang ada bumbunya itu terlarut di dalam air. Oke. Pak, jadi suhu titik didihnya lebih tinggi. Oke, mantap. Keren. Terima kasih Coach Cita. Sekarang silakan kalian post test terlebih dahulu, klik link yang tersedia di Google Classroom-nya. Oke, setelah kalian post test, kalian bisa langsung submit ke dalam Google Classroom-nya. Oke. Saya mau mengumumkan dulu kelompok terbaik adalah kelompok yang paling aktif adalah kelompok 1. Selamat kelompok 1. Yeay. Terima kasih banyak. Silakan dipimpin dulu berdoanya untuk menutup pertemuan kita kali ini. Siapa yang ingin? Teman-teman, Oke, silakan. berdoa dimulai. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang titik beku dan tekanan osmotik ya. Peristiwa apa yang bisa kita jawab nantinya kita akan lihat di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak anak-anakku semuanya. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.